Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT Pancasila yang telah kami buat. Adapun sebelumnya, lebih baik memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Cindy Sitorus dengan NIM D1B2002008. Lalu ada saya sendiri dengan Khairunisa Salsabila Trisasmita dengan NIM D1B022019. Lalu kemudian ada Dina Lorenza dengan NIM D1B02200025. Langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama yaitu ada pra-kemerdekaan. Pengertian dari Pancasila kami akan menjelaskannya terlebih dahulu. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terambil dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya ada BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah lahirnya Dasar Negara Republik Indonesia. BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Adapun pembentukan BPUPKI terdapat beberapa tokoh pengusul, yaitu Muhammad Yamin, menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia hendaknya bersumber dari peradaban bangsa dan budaya Indonesia sendiri. Yang kedua ada Dr. Supomo, yaitu menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara tersebut sebagai Pancasila. Yang keempat ada panitia kecil BPUPKI. Dr. Rajiman Widyoningrat membentuk panitia kecil dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan 8 orang lainnya. Masuk ke materi baru yaitu Orde Lama. Periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan 1968. Presiden Soekarno memerintahkan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1950. Dan pada masa itu Indonesia sedang mengalami masa peralihan. Lalu Soekarno mengeluarkan dekret Presiden, Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret legal dari keputusan Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada pembubaran konstituante. Konstituante adalah dewan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1950. Badan ini dibubarkan karena gagal menyelesaikan tugasnya sejak sidang pertamanya pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1958. Konstituante masih belum juga membentuk Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Ya, sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Suatu negara dengan adanya tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu ada demokrasi liberal, kejayaan demokrasi karena elemen pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada demokrasi terpimpin. Sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada suatu pemimpin negara. Baik, saya Dina Lorenza dengan NIM D1B022025. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai Orde Baru. Orde Baru merupakan orde yang menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1948. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal itu terjadi bersamaan dengan praktik korupsi. Isi surat pemerintahan 11 Maret, yaitu dikenal dengan Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret
yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintah yang buruk pada saat pembersihan setelah terjadinya gerakan G30 SPKI. Pada saat itu terjadi inflasi menurun, mata uang nasional stabil, pengembangan tidak merata, serta politik dominan Golkar. Muncul pertentangan politik dan konflik, munculnya gerakan G30 SPKI. Selanjutnya yaitu era reformasi atau era pasca Soeharto. Dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Adapun kelemahan Pancasila pada periode ini, satu, dijadikannya ideologi Pancasila tanpa melihat relevansinya. Yang kedua, elit politik memanfaatkan posisinya untuk memperoleh kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah kurang konsisten menegakkan hukum. Dan yang keempat, yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Di samping itu juga terjadi korupsi, juga terjadi kolusi, yaitu kerjasama yang melawan hukum. Contohnya suap menyuap dengan instansi pemerintah. Ketiga, terjadi nepotisme, yaitu suatu perlakuan penyelenggaraan yang mementingkan kebutuhan pribadi, keluarga, serta kepentingan yang lain tanpa mengetahui kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pada ilustrasi gambar di atas, yaitu Presiden Soekarno melanggar isi sila Pancasila yang pertama dengan membiarkan adanya paham komunis yang identik dan tidak mempercayai adanya Tuhan atau ateis. Yang kedua, Presiden Soeharto melanggar sila kedua dilihat dari adanya Petrus atau penembak misterius yang melenyapkan siapa saja yang dianggap membahayakan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, ada B.J. Habibie melanggar sila ketiga, yaitu Timur-Timur yang susah payah diperjuangkan masuk ke dalam NKRI dilepaskan dan merdeka dengan referendum. Keempat, Abdurrahman Wahid dengan melanggar sila keempat, yaitu melecehkan keberadaan wakil rakyat dengan mengatakannya sebagai murid taman kanak-kanak. Yang kelima, ada Ibu Megawati Soekarno Putri dengan menaikkannya BBM cukup meresahkan dan menyengsarakan rakyat, menjual aset negara ke negara tetangga. Hal itu merupakan pelanggaran sila kelima. Jadi, menurut pendapat kami, jika hal ini terjadi, maka akan banyak konflik dan permasalahan yang terjadi seperti pelanggaran hak dan kewajiban, tidak patuh dengan aturan, dan tidak takut melanggar isi sila Pancasila, karena petinggi negara pun juga melakukan hal seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sejarah perjuangan menuju kemerdekaan NKRI. Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dua kerajaan, yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-7. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang.
Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kartajasa Jayawardhana. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kartajasa Jayawardhana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sejarah perjuangan menuju kemerdekaan NKRI. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Akan menjelaskan tentang dampak Pancasila menjadi alat legitimasi rejim politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak yang didapat dari Pancasila sebagai legitimasi politik, yaitu Pancasila tidak tertanam pada diri dan jiwa anak bangsa. Sehingga tak heran jika saat ini kondisi bangsa sendiri sudah dalam keadaan kritis dan diambang dekandensi penurunan nilai budaya. Sehingga muncul persoalan dalam bidang politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan anarkisme. Semua ini terjadi karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak dipahami secara benar makna serta nilai-nilai Pancasilanya. Maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyimpang dari norma-norma Pancasila. Bahkan banyak kebijakan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan saja. Hanya membuat kebijakan yang mendapatkan keuntungan. Jadi secara tidak sadar, Pancasila telah dijadikan alat legitimasi politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat membuat hilangnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Jika kondisi seperti ini sampai terjadi, pemerintahan yang ada bisa menjadi pemerintahan gagal. Kekacauan akan ada di mana-mana. Masyarakat sudah tidak akan percaya sama sekali dengan pemerintah, padahal pemerintah sendiri adalah wakil dari rakyat. Kesimpulan dari masa Orde Lama sampai Reformasi Indonesia mengalami berbagai permasalahan baik di dalam hingga di luar negeri. Pada pemerintahan Orde Lama, Indonesia yang baru merdeka harus membangun dari awal perekonomian dan kehidupan masyarakatnya, serta pemerintahan harus menghadapi berbagai konflik internal yang terjadi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai berhasil membangun perekonomiannya dan kedudukan negaranya di mata internasional. Karena lamanya pemerintahan Orde Baru berkuasa dan semakin banyaknya permasalahan di bidang ekonomi, akhirnya Orde Baru jatuh dan digantikan oleh Orde Reformasi, di mana pada orde ini Indonesia mulai bangkit kembali dalam berbagai hal dan menjadi negara yang menjunjung demokrasi serta menjadi salah satu negara berkembang yang diperhitungkan di mata dunia internasional.